Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih karunia Tuhan telah dicurahkan di dalam kehidupan kita sampai hari ini. Kita diberikan kesehatan dan kekuatan, kita bisa menikmati semua yang baik dari Tuhan. Itu adalah anugerah yang dicurahkan Tuhan kepada kita. Kita dipercaya untuk menikmati semua yang baik dari Tuhan. Oleh sebab itu hari ini bersyukurlah kepada Tuhan ketika kita semuanya masih bisa menghirup udara segar, kita masih bisa menikmati hari-hari hidup kita di tengah-tengah wabah virus corona yang saat ini sedang melanda di seluruh negeri kita ini. Bahkan di setiap kota pada saat ini banyak orang yang mengalami ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Banyak orang yang kehilangan pegangan hidup mereka oleh karena pengaruh dari ancaman virus corona yang saat ini sedang terjadi dan mewabah di negeri kita yang kita cintai ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita semuanya merenungkan betapa dahsyatnya kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan bisa memulihkan segala sesuatu, bahkan melampaui apa yang kita pikirkan. Yang tidak mampu untuk kita pahami, Tuhan telah mengerjakan semuanya itu dengan kuasanya yang luar biasa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita mohon pimpinan Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, saat ini kami ingin duduk diam sejenak di hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin menikmati hadirat-Mu. Kami memohon lawatan-Mu Tuhan. Ketika kami merenungkan firman-Mu, kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengharapkan adanya pemulihan di dalam kehidupan kita, ketika kita memimpikan keadaan yang baik di dalam kehidupan kita, ketika kita menanti-nantikan segala sesuatu berjalan normal dan semuanya dalam keadaan yang baik, dan yang saat ini terjadi dalam kehidupan kita, ada banyak kesesakan, ada banyak penderitaan, ada banyak kesulitan yang sedang dihadapi. Banyak di antara kita sekalian yang saat ini menantikan dan mengharapkan adanya suatu keadaan yang baik yang datang di dalam kehidupan kita. Sungguh sesuatu hal yang mungkin itu sulit untuk kita lakukan, untuk kita wujudkan dengan cara kita. Tetapi ketika kita mengharapkan sesuatu yang baik itu akan terjadi dalam kehidupan kita, tidak ada cara yang lain yang dapat kita lakukan selain kita ini mencari perkenanan Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah yang sangat luar biasa, sehingga Ia berkenan untuk mengubahkan segala keadaan itu menjadi baik. Dan semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu memungkinkan terjadi saja ketika kita menjadikan Allah kita ini sebagai satu-satunya Allah dan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab Dialah yang berkuasa untuk memulihkan, dan semuanya itu akan terjadi dengan cara kita mengikat perjanjian yang kekal dengan Allah kita. Pada saat ini, inilah yang dialami oleh umat Israel yang akan kita pelajari bersama-sama di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-31 ini. Ketika Allah berada pada eksistensinya sebagai Allah yang hidup dan berdaulat, maka umatnya akan memperoleh perkenanannya, sehingga sungguh dahsyat kasih dan kuasa Allah yang dinyatakan kepada umatnya. Semuanya itu dapat terjadi hanya jika kita mau memperbarui perjanjian kita dengan Allah kita, dengan kita merendahkan diri di hadapan Allah sebagai umat yang mengasihi Dia dan yang untuk selama-lamanya kita menyembah Dia. Di dalam Yeremia 31 ayat yang pertama, Tuhan sudah berfirman kepada kita semuanya. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berfirman dengan tegas bahwa Allah akan menjadi Allah bagi segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatnya. Allah telah berkenan menyatakan dirinya dengan otoritasnya, dengan kekuatan kuasanya sebagai Allah dan Tuhan satu-satunya yang berdaulat penuh, yang layak untuk disembah dan dipuji oleh segala bangsa. Tentu ini menempatkan Allah kepada keberadaannya yang sesungguhnya
bahwa dia adalah pribadi yang berkuasa, pribadi yang merupakan maha tinggi di antara segala makhluk yang ada di bumi, bahkan yang ada di surga. Dialah Allah di atas segala-galanya. Ketika dia menyatakan dirinya, sesungguhnya Allah berdiri di antara segala kaum dan bangsa di dunia ini untuk menyatakan kemahakuasaannya, untuk menyatakan keadilannya dan kasihnya yang dahsyat di bumi, serta untuk menegakkan kedaulatannya di antara bangsa-bangsa di bumi ini. Sampai semua makhluk, semua kaum di muka bumi ini akan tertunduk di hadapan dia menjadi umat Allah, terlebih bangsa pilihannya sendiri, umat perjanjiannya, umat yang dipilih dan dikasihinya. Maka mereka ini akan beroleh kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Pada saat itu semua dinyatakan, maka pada saat itulah Allah berkenan kepada umatnya. Sesungguhnya pada saatnya nanti, ketika ia berfirman kepada bangsa pilihannya, umat tebusannya, umat yang dikasihinya, bahwa Allah mengasihi dengan kasih yang kekal, kasih yang tiada duanya, kasih yang maha dahsyat, kasih yang tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun dan apapun. Sekalipun bangsa ini telah berkali-kali jatuh bangun dalam mengiring Tuhan, Allah berkata, aku tetap mengasihi engkau. Itulah yang dikatakan di dalam firman Tuhan pada saat ini. Ayat yang kedua dan ketiga mengatakan, beginilah firman Tuhan, ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah pernyataan yang tegas yang dikatakan oleh Allah sendiri. Allah berkata, aku tetap mengasihi engkau. Ini perkataan yang berwibawa, berotoritas, bahwa Allah dengan sungguh-sungguh dan meyakinkan mengatakan kepada kita semuanya bahwa sampai kapanpun dan bagaimanapun keadaannya, Allah akan tetap mengasihi umatnya. Inilah yang perlu untuk kita mengerti dan pahami, bahwa tidak ada satupun pribadi yang dapat berkata dengan jaminan yang begitu meyakinkan seperti ini, untuk mengasihi sebagaimana adanya kita, selain daripada Allah sendiri yang mengatakannya. Bukti bahwa Allah benar-benar mengasihi umatnya dikatakan demikian di dalam ayat yang ketiga. Sebab itu, aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ya. Inilah wujud kasih yang begitu nyata, kasih yang begitu konkret, bahwa sesuai dengan firman-Nya Tuhan berkata kepada umatnya, aku akan membangun engkau kembali. Ya, di dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo, marilah kita naik ke Sion, sebab kepada Tuhan Allah kita. Nah, wujud kasih yang begitu konkret yang dinyatakan oleh Allah sendiri, bahwa aku akan membangun engkau kembali, aku akan memulihkan engkau, bahwa aku akan mengumpulkan kembali semua kaum dan keluarga yang menderita sengsara, yang terserak di antara bangsa-bangsa lain. Dan Allah akan menjadi Allah bagi mereka, dan mereka akan menjadi umatnya untuk selama-lamanya. Sesuai yang dikatakannya di dalam ayat yang ke-8. Sesungguhnya, aku akan membawa mereka dari tanah utara, dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa kembali, akan membawa ke mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jelas sekali apa yang dikatakan oleh Tuhan sendiri dalam kehidupan kita semuanya. Ketika dia mengatakan, aku mengasihi engkau dan aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku buktikan dengan cara bahwa aku akan membangun engkau kembali. Aku akan memulihkan engkau. Aku akan memulihkan keadaanmu. Dan aku akan mengumpulkan kembali semua kaum dan keluarga yang menderita sengsara,
yang terserak di antara bangsa-bangsa yang lain. Allah akan menjadi Allah bagi mereka, Bapa bagi mereka semuanya, bagi semua umatnya. Mereka akan menjadi umatnya untuk selama-lamanya. Dan Tuhan berkata, aku pun akan memberkati mereka semuanya. Aku akan memberkati umatku yang aku kasihi. Allah akan berdiri dalam kemuliaannya sebagai Allah yang maha kuasa. Allah yang maha kudus, maha agung dan mulia. Allah yang berkuasa di atas segala-galanya. Akan menjadi Allah yang tegak berdiri di antara umat yang dikasihinya. Oleh sebab itu, pada saatnya nanti ketika Allah sungguh-sungguh menyatakan anugerahnya, maka pada saat itu yang terjadi di dalam kehidupan kita, sesuai yang dikatakan oleh firman Tuhan ini kepada Nabi Yeremia. Ayat yang ke-7 mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya cara Tuhan untuk membuat kita ini bersukaria di dalam Tuhan. Ada banyak hal yang dilakukan, dikerjakan dengan kuasanya yang penuh. Bahwa Allah mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Bahwa Allah pada saat ini juga hadir di dalam kehidupan kita untuk memulihkan keadaan kita semuanya. Itulah yang dinyatakan Tuhan sesuai dengan firman-Nya, dan Tuhan akan tepati sesuai dengan firman-Nya itu. Sesungguhnya akan terjadi suatu sorak-sorai yang luar biasa. Semua kaum dan keluarga, yaitu umat yang dikasihinya, akan bersorak-sorai. Mereka akan bersukacita di dalam Tuhan, oleh karena mereka menerima kasih karunia yang melimpah dari Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, kabarkanlah, beritahukanlah kepada dunia ini, siapa Allah kita yang dahsyat dan perkasa. Bahwa Allah kita telah menyelamatkan umatnya, mengembalikan umatnya yang terserak, menyembuhkan mereka yang terluka, yang menjadi sisa-sisa kemalangan, akan dipulihkan keadaan mereka. Beritahukan kepada dunia ini bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, yang berkuasa, yang bertahta dalam kemuliaannya di tempat yang maha tinggi untuk selama-lamanya. Allah sanggup untuk menyelamatkan siapapun yang percaya kepada Dia. Allah sanggup untuk memulihkan, dan Allah sanggup untuk menolong umatnya yang percaya dan yang mengasihi Dia. Perhatikanlah ini, camkanlah ini di dalam kehidupan kita semuanya. Ingatlah, Tuhan sendiri yang sudah berfirman, aku akan menghiburkan engkau senantiasa. Sampai kapanpun aku akan memimpin engkau kembali ke rumahmu masing-masing. Aku akan mengumpulkan engkau. Aku akan mengembalikan engkau. Dan yang terjadi dalam kehidupan kita semuanya, bahwa Allah akan menjadi Bapa bagi kita sekalian, yang senantiasa menjaga dan melindungi dengan kasih setianya yang kekal. Untuk itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini, jikalau kita mengharapkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, dengarlah firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Beritahukanlah di segala tempat tentang Allah kita. Katakanlah kepada dunia ini bahwa Allah kita akan membebaskan dan menebus umatnya dari tangan musuh-musuhnya. Sesuai yang dikatakan di dalam firman Tuhan, Yeremia 31, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Betapa baik keadaan hidup kita ini. Betapa indahnya kehidupan yang kita jalani saat ini. Betapa bahagia dan bersukarianya kita ketika kita menjalani kehidupan yang sangat luar biasa yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Tetapi yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dengarlah firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pasanglah telingamu, pasanglah hatimu untuk merenungkan firman Tuhan, untuk mendengarkan suara Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupmu. Beritahukanlah juga segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, apa yang dikerjakan Allah dalam kehidupan kita, dan segala sesuatu tentang Allah itu di dalam kehidupan kita. Beritahukanlah itu di segala tempat yang kita jalani di dalam kehidupan kita. Katakan pada dunia ini
bahwa hanya Allah kita lah yang sanggup membebaskan dan menebus umatnya dari tangan musuh-musuhnya. Maka inilah yang akan terjadi dalam kehidupan umatnya yang datang kepadanya seperti yang tertulis di dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Ketika semuanya itu akan terjadi dalam kehidupan mereka, sungguh mereka akan datang dengan bersorak-sorai, dengan muka yang berseri-seri karena kebajikan Tuhan, sehingga hidupnya akan seperti taman yang diairi dengan baik-baik. Mereka tidak akan merana lagi, sebab Tuhan sudah mengubah perkabungan menjadi kegirangan, menghibur dan menyukakan mereka sesudah kedukaan. Dan Tuhan senantiasa memuaskan dengan kelimpahan dan mengenyangkan dengan segala kebajikannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita yang kita cintai ini. Inilah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini. Ketika banyak orang yang merana, ketika banyak orang yang menderita, yang sengsara, banyak orang yang hatinya mulai galau, banyak orang yang mengalami kecemasan dan kekhawatiran yang luar biasa dahsyat sehingga mereka kehilangan arah hidup mereka. Mereka kehilangan kendali, kesukaan mereka hilang, sukacita mereka, kegirangan mereka punah, hati mereka berduka oleh karena bencana yang terjadi dalam kehidupan kita. Sanggupkah Tuhan pulihkan? Saya katakan Tuhan sanggup pulihkan semuanya itu. Jika kita mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, memperhatikan setiap suara Tuhan, dan kita mau memberitakan tentang Allah kita kepada segala bangsa. Betapa dahsyatnya Dia, betapa luar biasanya Allah kita. Untuk itu, ketika kita menghadapi segala keadaan ini dan menghendaki adanya pemulihan dalam hidup kita, maka hari ini saya mendorong kepada saudara sekalian, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengikat perjanjian kita dengan Allah dengan perjanjian yang kekal, bahwa kita dengan sungguh-sungguh akan menjadikan Dia sebagai Allah dan Tuhan kita yang satu-satunya dalam hidup ini. Dan kita akan menjadi umatnya yang senantiasa menjaga kesetiaan kepadanya, yang mempercayai Dia dengan segala otoritas dan kedaulatannya sebagai Allah yang maha tinggi, dan yang senantiasa mengasihi Dia, serta menuruti firman-Nya dengan segala ketaatan dan kerendahan hati. Ketika semua itu kita lakukan, maka Tuhan pun sanggup pulihkan segala keadaan kita. Nantikan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Nantikan Tuhan berkarya untuk memulihkan keadaan kita. Maka kita akan menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami, menegur kami Tuhan, jikalau mungkin kami meninggalkan Tuhan, jikalau mungkin kami pada saat ini Tuhan hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan kami mau berdiri di hadapan-Mu, bertekuk lutut di hadapan-Mu Tuhan, untuk kami menyembah Engkau sebagai satu-satunya Allah dan Tuhan kami yang hidup, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami, Tuhan yang akan memberkati kami, Tuhan yang akan menuntun langkah kehidupan kami, untuk kami menemukan sesuatu yang baik yang ada di dalam kehidupan kami saat ini. Tuhan, kami percaya Engkau akan memulihkan keadaan kami. Engkau akan memulihkan keadaan negeri kami ini Tuhan. Engkau akan kembalikan sukacita kami, kegirangan kami yang terhilang untuk beberapa lamanya ini Tuhan, oleh karena wabah yang sedang terjadi di tengah-tengah kami. Ampuni kami Tuhan. Jadikan kami umat-Mu yang Engkau kasihi, yang akan menerima berkat-berkat-Mu yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya.